صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu memilih kita bisa hadir di tempat ibadah ini, dan bersyukur kita masih diberikan kemampuan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tema pada pagi hari ini amalan sederhana yang berpahala besar. Sebelum sampai ke kajian ini, barangkali saya ingin mengulang kembali yang kita kejar itu yang akan menjadi milik kita. Tapi kadang-kadang yang kita miliki itu bukan milik kita. Simpanan yang ada di kita, apakah itu ilmu pengetahuan ataukah harta kekayaan, sekali lagi itu yang ada pada kita bukan milik kita. Jadi milik kita itu bukan yang kita simpan. Milik kita itu apa yang kita amalkan. Banyak kadang-kadang kita berdua, oh ini milik saya, dan centang tas. Status dunia, ya. Tapi ketika tidak diamalkan, itu bukan milik kita. Bahkan yang ada pada kita boleh menjadi beban kita di hari kiamat. Kenapa? Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak kita sampaikan bahwa kita akan meninggal, akan wafat, tapi kita sampaikan kita akan memasuki hari bertanggungjawab. Mohon pasti, tapi itu kita akan memasuki hari bertanggungjawab. Apakah sudah siap dengan itu? Nah, inilah yang harus direnungkan oleh kita semua. Karena orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan akhirat, bukan dunia. Kalau dunia itu urusan Allah. Allah yang memberikan segalanya. Kesehatan Allah memberikan. Kemudian harta kekayaan Allah berikan, segalanya Allah berikan. Tapi akhirat, nah itu pertanggungjawaban kita. Hanya, ya itu kadang-kadang dia terbabaskan. Kok yang dipikirkan dunia gitu. Padahal dunia itu ya, sekali lagi urusan Allah. Allah memberi segalanya kepada kita. Namun yang harus ditemukan adalah hari di mana kita memasuki hari pertanggungjawaban, yaitu akhirat. Nah, banyak amalan yang sederhana tidak terasa pahala besar. Sampai ke masjid berjamaah, apa bukan pahala besar luar biasa. Qabla subuh Allah berikan pahala sama dengan pahala berpahala dunia dan sisinya. Kira-kira persiapan pakai. Tapi
Siapa yang bisa melaksanakan itu? Orang yang selalu meminta kepada Allah untuk dirahmati, untuk disayangi, untuk dilindungi. Kemudian Allah buka jalan-jalan kebaikan itu. Karena itu, karena pahalanya besar, sangat biasa-biasa sholat. Amdasnya, wudhunya itu yang benar. Kita sudah memahami Nabi menyampaikan ketika wudhunya tidak benar, sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, pahala yang diberikan dunia dan seisinya yang akan kita terima dari kiamat nanti. Amal ini. Karena qobla subuh pahalanya sama dengan dunia dan seisinya, maka sebelum takbir itu kita harus meyakini dulu bahwa ini tidak. Sebelum takbir itu kita harus meyakini kita sudah ikhlas. Karena itu jangan takbir dulu sebelum tertanam keikhlasan dalam ibadah, dalam sholat. Karena pahala yang besar, jangan takbir dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru setelah itu pahala aja kita kadang-kadang diremehkan. Hanya bukan karena kita tahu ya, tapi kita tidak mampu melaksanakan. Oleh karena itu, yang paling hebat di antara umat hamba Allah bukan mereka yang tahu sholat, bukan mereka yang tahu zakat, bukan mereka yang tahu ibadah, tapi mereka yang mau ibadah, yang mau sholat, yang mau zakat. Rasulullah terang itu ya sholat pahalanya agung, sedekah kesai, zakat wajib. Tapi kalau dia tidak mau melaksanakan, ya mana tapi dapatkan simpanan akhirat. Karena itu kita harus paham yang dipilih oleh Allah itu bukan sekedar yang bisa sholat, bisa zakat, bisa bersilaturahmi, bukan yang bisa, tapi yang mampu dan yang mau sholat, yang mau zakat, yang mau bersilaturahmi. Ketika disampaikan bagaimana bersilaturahmi, siapa? Sana siapa? Atas juga, gitu ya. Lalu kita harus saling menghargai, saling hormat di atas apa? Atas gitu. Ketika disampaikan masalah kesadaran, kemarahan, sampai terus terbelah. Jadi orang semua itu mengendalikan. Kemarin ada datang saja kajian yang melakukan riset. Ternyata katanya sulit sekali mengubah akhlak dari buruk menjadi baik. Memberitahu tentang ilmu menggampil. Membaring bahasa, membaring materi tentang matematik, rumus-rumus yang lain. Gampil sih. Tapi ternyata mengubah keburukan jadi kebaikan luar biasa sesungguhnya. Yang mau tidak masalah ilmu kan hanya di kepala, sedangkan akhlak bukan hanya di kepala tapi juga di hati, tapi juga di iman. Ketika duanya itu tidak bagus, sehebat apapun otak kita tidak bisa kita menjadi orang baik. Padahal sumber sukses itu di kebaikan, salah satu kepintaran.
Kita cerdas, kita hebat, kayaknya. Untuk menyambak baik, dia jauh kesannya. Tetapi dia dolim terus, ancamannya akan neraka. Tetapi dia sombong, neraka. Jadi, sangat serasa sombong dan neraka. Nah, oleh karena itu, kita harus menggeser dari bisa ke mau dan mampu. Dari sekedar tahu ilmu pengetahuan ke amal. Karena sekali lagi bukan menjadi kita bukan ketahuan, tapi yang diamalkan, bukan yang ada pada kita. Dari mulai kita berbicara, bersikap, berperilaku, itu semuanya jalur-jalur pahalanya bisa. Berkata baik saja dianggap biasa-biasa. Al-Baqarah 2:3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin ya'dibayan ba'la hadza. Wallahu khairul lisabirin. Perkataan yang baik, qaulun ma'ruf wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun min shadaqah, lebih baik dari sedekah. Ya. Sedekah yang bagaimana? Sedekah yang ba'la hadza, yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Kata Mahmud, la tudul sadaqatukum bil mali wal adha. Jangan kau batalkan kata Allah sedekahmu dengan menyebut dan dengan menyakiti orang yang dibantu. Karena kalau disebut-sebut, katakanlah penting, batal. Jangan kau batalkan. Menyakiti orang yang diberi sedekah, batal. Karena itu berkata baik, santun, itu pahalanya lebih besar dari sedekah. Tidak disebutkan sedekah kecil atau besar. Tapi lebih besar, lebih baik dari orang-orang yang sedekah. Sedekah yang diucapkan dan sedekah yang menyakitkan itu bisa sedekah pengangguran. Kurang terus memberi hartos, apakah ke tetangga, fakir miskin, membantu dan sebagainya, sambil yang itu kayak duit tuh aja, hartosnya dikasihkannya, berulang iman gitu ya, itu kan ada. Terus gimana ya kita berikan? Ya habis, itulah pemborosan. Tapi yang diberikan dengan ikhlas itulah sifatnya. Itu simpan. Ketika ngobrol baik, santun, berkata baik, berkata yang santun, itu terkenal sekali. Kalimat demi kalimat yang dikeluarkannya itu ibadah. Lebih baik dari sedekah. Karena itu ketika ditanya, Ajal muslim afdal ya Rasulullah. Muslim yang bagaimana? Apa Islam yang bagaimana yang paling utama ya Rasul? Man salimul muslim yang isani wa yani. Barang siapa yang orang muslim itu mampu mengamankan orang-orang muslim itu aman dari lisan dan dari tangan dia. Itu yang paling afdal. Bukan yang sekedar memberi sesuatu kita. Tetangga kita, istri kita, suami kita, anak kita aman dari lisan yang buruk. Aman dari lisan buruk, lisan yang menyakitkan. Kadang-kadang ditegur hilang. Misalkan ini tapi negel dari heli. Tapi ketika menghina, bertahun-tahun mulai bicara tuh, aduh saya tentunya
Nah, ingat silikon, iya, aku udah tahu tahun 2000, akhirnya 2024, kayak ini, udah. Nah, ini ketika lisan ini membuat orang lain tidak nyaman, bukan hanya tidak after, tapi itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dia dosa. Dia menyakiti orang ketika tidak minta maaf dosa dia. Kurang karena kita keras. Nyuci, udah pakai itu mah guru sebenarnya bisa ngejewer gitu. Kalau mah sama semacam mau ngejewer keras nih, paling gitu. Ayo mau itu kalau kemarin untuk anak loncat dihukum keturunan 100 kali. Mau kata aduh ya Allah kata dia ini astagfirullah. Kemudian lisannya aman dari lisan tangan, ya, tidak mencaci, tidak menghina, tidak menyakiti, ya, dan juga aman dari tangan, dari gerak, hati, ya. Nah, itu yang afdal. Di dalam pandangan siapa yang afdal? Dalam pandangan Allah. Itu yang paling utama. Jadi pemilih jajaran, wow, ini orang-orang yang berutama, orang yang akhlaknya baik, di mana lisan dan tangannya tidak membuat keburukan bagi sesama. Contoh sans pejabat anu berdasi anu nahu di bayu-bayu teh, ya, pejabat mah tempat teh teh nu mobil anjeunna sadosa nya di payu lurah teh hebat. Mari ke posisi di sisi Allah dan inilah yang akan disimpan di depan orang-orang yang akhlaknya baik. Dan yang akan disimpan yang menurut sampaikan orang yang selalu berkasih sayang kepada Allah. Istilahnya itu bisa lagi selalu syuhada. Ketika di dunia harganya hormati, cari tahu terus. Manusia dengan membantu, ya. Nah, kita harus memahami bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Wa mabiyun bid'amati min Allah. Ini Allah yang memberikan. Jadi segala nikmat yang ada padamu itu dari Allah. Tapi kadang-kadang orang kan orang usaha kayaknya atas loh, dalam bekerja keras. Wah, Allah dari hilangkan, ya Allah, ya Allah. Atau umpamanya ketika kita bisa membebaskan dari berbagai kerumitan, kita melakukan ABC, alhamdulillah, itu kan bisa keluar dari sana Allah itu alhamdulillah. Tapi sering mah, umpamanya udah agama, Tuhan lanto, dia menulis besar dalam kebun mau silakan Lando bisa satunya itu sekilas itu kenapa ada biasa jam itu Tuhan dan balik kenapa begitu orang balik enak perantara hebat sampai ke Tuhan tanpa saja sama kemampuan si A si B ini sarjana, ini kerja 10 jam sehari, 10 jam sehari. Lu kita dulu nikmatnya, hasilnya sama. Jadi bukan karena itu. Allah yang memberikan. Ukuran kadang-kadang tadi. Bila dialirkan, ya Allah. Dialirkan. Duh, mau jadi turun ke si bapak ya, si sama-sama. Si bapak ya. Jadi kalau ini piarang naon-naon terus bapak kata, utas muncul tegaman, muncul panas, muncul hujan, lomba. Nah, begina kehutangan budi kesibana. Adikku Allah itu kehutangan nikmat, ya.
Kerjaannya waktu itu dengan budi, ya langsung keluarga ya. Makin itu tangan nih, ayo kerjaannya mah kalau tangan budi itu. Semua itu masak mundur itu, pagi lagi kajian datang pada Allah. Jadi ketika kita ditimpa musibah kesengsaraan, maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, jangan tenangkan dulu, minta dulu semua, bukan wow. Semua itu sudah makan, semua kemudian minum, tidak ada jeda. Kalau dan sudah makan dan minum, makan dan minum, boleh jadi makannya enak, minumnya terus seberapa. Tapi ini semua kemudian, jadi tidak ada jeda. Ketika mendapatkan kesulitan, Allah dulu di kita. Ini sama-sama Allah. Tidak masa mundur, bagi lagi taj'adlu kepada Allah. Menggunakan yang sesuai. Diberikan bantuan kayak sajisan, baik. Itu sebabnya kota istri. Atau umpamanya menggantungkan diri kepada yang lain. Dan itu kebiasaan kita. Terus itu tak kuat stres ya. Maka harus kita biasa menyelesaikan. Terus stres. Aduh, ya Allah, nurunan dari sekarang jangan tadi tidak temukan. Jadi biasakan ketika kita menghadapi sesuatu, Allah dulu yang diminta, diutamakan, diminta Allah. Ketika menghadapi kesulitan, ketika ingin sesuatu dan sebagainya, Allah. Bahkan kata Nabi, semua yang dititipkan kepada Allah pasti Allah yang menjaga. Ya Allah, mimpi punah, mungkin rumah tangganya saudara yang sakit, titipkan kau. Saya sekedar dititipkan ke suami, tidak. Atau sana sekedar dititipkan suami ke istri, sana titipkan kau. Kalau mimpi pada mudah-mudahan terhindar dengan keburukan. Mudah-mudahan dia menjadi orang soleh. Nah, kenapa demikian? Wa'ta'adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa lan kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi ketika kamu Allah memberitahukan kepada kita, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan menambah nikmat kepadamu. Bukan sekedar apabila kamu bekerja, bukan. Bekerja ya perantara. Tapi kalau ingin dijamin bahwa Allah akan memberikan keberkahan yang lebih, syukur kuncinya. Kuncinya syukur, bukan kerja keras. Kerja keras itu kunci untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan. Innama al-usri yusran. Di balik kesulitan mudah. Kuncinya apa? Faidah para tafasa. Bila sudah menyelesaikan satu perkara, maka selesaikanlah perkara yang lain. Jadi kunci untuk mengubah kesulitan menjadi kemudahan kerja keras. Kunci untuk mendapatkan keberkahan dan kenikmatan yang banyak. Kunci untuk memperoleh jaminan sebagai yang baik. Lain syukur, bersyukur kepada Allah. Itu kunci. Bersyukur bisa melalui sedekah, ibadat, itu juga. Berterima kasih. Katakanlah ketika kita bisa berjalan, di jalan bersyukur kepada Allah. Masih biasa apa kayak dia. Ya Allah, masih biasa ngedangikan. Ya Allah, masih biasa ngedangikan. Bersyukur. Kalau Allah diganti, kita telan dong. Lalu kena ditambah kenikmatan, bukan ditambah juga diberkahi. Jadi sekali lagi, kunci untuk mendapatkan kenikmatan baru bukan sekedar kerja keras,
tapi syukur ya. Alhamdulillah. Sanes tadi mengalihkan kepada orang yang menjadi perantara. Ketika kita mendapatkan kesulitan, bukan orang juga, Allah yang menakdirkan melalui dia. Karena itu apabila bapak didolimi oleh orang atau ibu didolimi oleh orang, yakin bukan gara-gara dia. Saya kerja kayak, tapi dia itu perantara takdir dari Allah. Dan saya menjadi begini, insya Allah itu Allah akan meningkatkan derajat. Itu menguji kan? Orang yang menguji itu orang yang sudah matang. Diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan, diuji dengan penyakit, diuji dengan harapan. Itu kan semuanya ujian. Tapi kadang-kadang orang tadi, dua ikan saya tadi samsara, sanes. Saya itu pelaksana takdir. Ya, ketika kita menjadi samsara, Allah sudah melihat bahwa orang yang diuji adalah orang yang sudah matang, sudah mampu. Kita diuji dengan kesulitan itu dari Allah SWT. Jadi kita harus memahami bahwa semua datang dari Allah dan orang-orang yang bersyukur akan ditanya. Walain kafartum, apabila kita kufur akan nikmat Tuhan itu, inna adzabī lasyadīd. Ingat kata Allah, azab Allah ini pedih, berat azab Allah itu. Siapa yang celaka? Saya jadi orang-orang yang taridor, orang-orang yang buruk. Itu orang-orang yang tidak syukur. Tersyukur di Allahnya, disehatkan ke Allah. Aduh, sembah-sembahnya tak. Tadi tak tahu baca kata dia tidak syukur. Inna adzabī lasyadīd. Ingat, azab Allah yang berat. Jadi ancamannya kepada orang-orang yang tidak syukur dan azab Allah. Azab Allah yang seperti apa yang paling berat? Yang paling berat ketika hati, telinga, mata, iman itu dikorbankan. Semua penuh-penuh daya diri. Ketika naluri kebaikan, naluri kesolehan, naluri kejujuran yang dicabut oleh Allah menjadi orang itu tidak bisa baik. Itu azab yang besar. Sanes kita sanes jatuh di jabatan. Tapi ketika itu hati dan nalur kejujuran dan nalur keadilan dan nalur kebaikan, dia tidak bisa berangkat. Itu bertahan saja itu. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia tidak akan mendapatkan simpanan akhirat. Atas Allah ini, bagaimana mengikhlaskan Allah? Itu ada yang bisa. Ada jaminan surga. Ya Anas kata Nabi kabir warham sadir terfini fil jannah. Ini nasihat kepada Anas. Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kamu akan menemaniku di surga Allah. Surga Nabi. Ketika menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda, dan diniati kita untuk memperbaiki Allah, maka kau akan menempatiku di surga. Terfitni fil jannah. Jadi kalau orang menyayangi ibu, istri di rumah, menyayangi anak, diniati lillah, di atasan Nabi dan surga, menemani ibu di surga. Ibu menghormati suami, menghormati orang yang lebih besar, menghormati orang tua, bukan dari orang tua.
Ada tawaran dari Nabi, kau akan menemaniku. Tetapi mari adanya pahalanya. Padahal upama tas dilaksanakan, tas menghadap Allah bukan rasa. Aduh, nah kepungkur itu menghormati kasuan dia. Kata seorang dulu, nah terjaya istri, ada pahala. Kata staf karyawan, kenapa saya tidak menghormati pimpinan? Kata pimpinan, nah ternyata ke bawah. Kalau dulu mau perhatikan menyayangi bawahan, pahala besar. Karena family Jamal dan budaya Indonesia rakyat menghormati presiden, menghormati pimpinan, presiden menyayangi rakyatnya, harus naik ke harga yang ada singkatan ini figur bernegara. Satu minggu lah kita amalkannya. Coba bagaimana nikmatnya. Sambil kita amalkan, suami menghormati, menyayangi istri. Menyayangi itu dengan perhatian, menyayangi dengan kasih sayang, menyayangi dengan dompet. Istri sambil menghormati suami. Bisa minggu ya. Dia suka mari kecilan kasih sayang kalau ayo lama ngobrol dia tidak. Pesan lalu karena semua kembali itu masih dari minggu. Saling menyayangi, saling mengasihi, ya, saling menghormati. Kesaja, yang bisa minggunya, yang bisa dan terjadi selumputan apa menyanyikan saya menghormati itu selumputan ngomong keluar kemarin gua pengosan kan di tempat hiburan terus selumputan. Nah ini yang tadi ayat Islam adul muslim afdal ya sebelum tenang saja. Muslim yang paling utama mensaliman muslim ini salimi wa yadih. Kita disebut afdal oleh Allah ketika suami, ketika istri terbebas dari lisan dan dari tangannya. Juga sebaliknya, juga terhadap anak, juga terhadap tetangga. Gitu. Kalau sudah hadis Bukhari. Belajar membahagiakan orang dan hindari fitnah dan keburukan. Ini juga ini. Inna hatal a'mal ilallah ba'dal farahi idkhala surur ala muslimin. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lainnya. Hadis saja. Zakat wajib, sholat fardu wajib. Kemudian orang yang mampu untuk melaksanakan haji wajib dan seterusnya. Nah, setelah yang fardu itu, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah menggembirakan sesama muslim yang lainnya. Jadi, adik-adik ketinggalan kan biasa menggembirakan, menghormati, menyayangi dengan sesama, dengan tetangga. Itu berpahala mendekati pahala fardu, karena setelah fardu ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang mah oyong menggembirakan batur, ayo menggembirakan batur alfi gitu ya. Kemudian bapak jadi galian batu daripada serial dan batu berikan sana gitu. Menggembirakan hal itu kadang-kadang gitu. Ini mudah-mudahan ini juga bisa diamalkan. Sekali lagi bukan karena tahu ya, karena bisa mengamalkan.
Itu yang jadi simpanan. Ketika kita bisa menggembirakan bersama, membuat keluarga itu menjadi nyaman, itu yang diamalkan, itu yang berbahaya. Dan ingat pula bahwa kekuatan kita bukan di tenaga, bukan di ilmu yang kita miliki. Kekuatan kita di lingkungan. Pahala menjadi besar bila ada lingkungan yang menerimanya. Kalau sendiri, dulu saya sampaikan, kalau sendiri diminum, satu. Ketika ada lingkungan, diberikan orang yang haus, 700, 10 sampai 700. Jadi kekuatan itu di lingkungan. Kita bisa sekalanya, lingkungan tidak mendukung, menjauhkan kita, bagaimana bisa sukses kita? Nah karena itu, lingkungan inilah, orang itu lain harus digembirakan. Tapi hadis Bukhari tidaklah termasuk golongan orang mukmin siapa yang menebar fitnah, melaknat, berbuat dan berkah kecil. Ia sudah dianggap enteng. Karena laisal mukmin bukan golongan orang-orang yang beriman. Ketika tidak disebutkan bukan golongan orang-orang yang beriman, kemudian meninggal dunia saat memfitnah, maka menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Karena laisa mungkin bukan dari golongan orang-orang yang mungkin yang beriman. Ketika meninggal dunia dalam keadaan sedang melarat, dalam keadaan sedang berbuat keji, maka tidak masuk golongan orang-orang mukmin. Kurang sering ya gitu aja. Ngobrol lah, terus ngobrol kalian tidur, ternyata fitnah. Sebab itu itu. Nambah terus saya belum pernah bayar. Udah terang gitu. Gitu ya. Dia berbuat buruk. Bukan kalau dia itu lah kategori. Bahkan Nabi menyebutkan asyadun nampak fitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Pembunuhan selesai orang langsung mendapat Allah. Yang difitnah hidup dengan fitnah yang berat. Kalau difitnah mohon ada pahalanya karena sepanjang dia terfitnah dia sabar, bukan hanya sekedar dapat ampunan Allah ya, tapi juga ada pertolongan dari Allah SWT. Nah ini banyak ini ya, amalan sederhana berpahala besar. Ini hadis tergantung ya. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak, yang paling dicintai. Tapi bukan orang yang pintar juga, tapi yang paling banyak memberi manfaat untuk sesama. Bahkan itu sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Jadi bukan yang nilai ijazah agung jelas yang paling baik. Dan juga manusia yang paling dicintai bukan hanya sekedar sebaik-baiknya. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Ayah ibu untuk ngararium terarausnya dia paling ke kepada gosok. Alhamdulillah dia paling bermanfaat kepada gosok. Dan ketika niat kita menyayangi dia, memberi manfaat bagi dia, memperingkan obat gosok teh alat untuk memperoleh kecintaan Allah cinta. Allah cinta. Ketika ada orang yang perlu bantuan, orang yang dibantu, nah atas dasar bantuan yang tidak, Allah cinta. Itu yang kita. Amalan yang paling dicintai oleh Allah juga menggembirakan yang memasukkan dalam hati. Jadi membahagiakan.
Jadi menggembirakan yang kau masukkan ke hati seorang mukmin. Gembira itu di barang, di pandangan. Bahagia itu yang dimasukkan dalam hati. Dia bahagia. Dia yang diharapkan bukan sekedar gembira. Secara atas gembira, atas daya, sadari gitu. Itu gembira. Tapi bahagia itu yang pertama dan hati. Bahagia kan batu, ya, hormati, sayangi dan sebagainya. Kemudian apalagi hilangkan salah satu kesusahan. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan menghilangkan kesusahan orang, membantu kesulitan orang, dulu sudah disampaikan. Mayasar orang usulnya, yasarullah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, membebaskan kesulitan dari orang, maka Allah akan bebaskan dari kesulitan. Allah akan mudahkan dalam berbagai hal. Jadi bukan sekedar kita bisa bekerja keras membebaskan dia, bukan. Allah yang akan membebaskan kesulitan kita. Tapi siapa yang akan dibebaskan dari kesulitan oleh Allah? Orang yang membebaskan kesulitan orang. Tentang caranya ada dibebaskan dari kesulitan, sanes mengujuhkan diri membebaskan dari kesulitan kita. Luar biasa. Kita ingin bahagia, bebas dari stres. Ya, siapa yang bisa membahagiakan, yang membolak-balikan hati? Allah. Kata Nabi, Allah akan menolong kita selama kita menolong sesama. Jadi cara untuk membebaskan berbagai kesulitan, bebaskan dari kesulitan. Bahkan dalam satu keterangan, Allah memberikan rezeki sebanding dengan sedekah yang diberikan. Makin banyak memberikan sedekah dan sebagainya, Allah berikan kemudahan untuk memperoleh rezeki yang lebih banyak. Apalagi engkau membayar hutang, engkau umpamanya saya ngadain seseorang naik angkot, pas pada bayar ditinggalin dompetnya tuh ayah. Terus ibu teh, pas supir belas nih pamir bayarnya, tak terus si ibu dibayar nih. Atas 5.000, atas 10.000 teh, aduh kagak hati Allah turun juga. Menolong, membebaskan orang, membayar hutangnya ke sopir gitu. Atau engkau hilangkan dalam orangnya. Yang tadi, yang paling banyak mendapatkan perhatian sekarang adalah orang yang membantu yang kecil gitu. Ini di YouTube-nya tuh membantu ternyata bagi yang usaha dari ini, yang banyak penggemar dan misalnya jadi. Tapi bukan yang sesungguhnya. Ketika kita bebaskan orang dari rasa lapar, maka di surga Allah akan berikan makanan di telaga. Telaga di surga. Kalau beri makanan di telaga itu di surga. Jadi kalau bapak-bapak mencari orang-orang yang sedang kelaparan, pas pernah di papua ini kita jatuh, mulai dianggap kecil, ada kebalahan. Ini pada saat kita membantu membebaskan dari kelaparan dan kesulitan dan sebagainya, kita datangkan kemudahan. Kenapa? Allah mencintai kita. Atau kau hilangkan atau memenuhi kebutuhan itu lebih dari yang aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Penuhi kebutuhannya. Ya. Apabila ini semuanya itu lebih dicintai oleh Nabi daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian disampaikan pula, dan siapa yang menahan marahnya maka Allah akan tutupi auratnya, maksudnya ditutupi oleh Allah keburukan. Ketika kita menahan maupun menahan marah,
Allah akan tutupi berbagai aibnya. Di mana? Di sisi Allah dan di hari kiamat nanti. Allah tutupnya. Bahkan dalam satu keterangan, ketika kita mampu menutupi aibnya, aib seseorang dirinya, Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat nanti. Kalau mau di pengadilan, itu memberikannya sana mengumpulkan membangun, membuka kebenaran. Kuning si bapak teh kan sikat ada bentuknya sang buka aib yang bukan diproses hukum. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan di kiamat. Alhamdulillah ya. Allah ridho dari kiamat, namun diperhatikan, dilindungi Allah ya dari kiamat. Si bapak pada ngambek ya, menumpahkan gambeknya biasa, tapi ditahan. Amdas, sholat, jadi tenang kembali. Nahan, terus amdas, terus sholat, menjadi tenang kembali. Apa kata Nabi? Allah penuhi hatinya dengan keriduan di hari kiamat. Kurang ada hikmatnya. Ditumpah dan apa? Ya, terkenging kesempatan ya. Ketika kita ingin menumpahkan kemarahan pada anak, pada saudara, pada teman, kemudian ditahan, sanes amalan biasa, hati tahan. Barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika dengan laki-laki yang terpeleset dia berdoakan. Subhanallah ya. Berjalan penuhi kebutuhannya, jalan-jalan, ada diajak jalan-jalan ke selatan. Ibu, orang tua kita, nah, kita kan dipenuhi. Aduh, itu kan pahalanya. Maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak laki-laki yang terpeleset dari belakang. Kaki-kaki bukan laki-laki, kaki-kaki yang terpeleset di belakang. Nah, ini yang disebut amalan yang sederhana tapi berpahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia yang disampaikan juga Bapak enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bahwa kita kan diwajibkan untuk berusaha, ya. Kalau sudah sesuatu kita diwajibkan untuk berusaha. Nah, seandainya kita menderita sakit, umpamanya kita mau meminum obat, nah itu niatnya tuh harus bagaimana? Niatnya tuh. Dan yang kedua, ketika kita ingin menolong seseorang, tetapi sekarang tuh banyak modus yang kenyataannya tidak demikian, jadi hanya sebagai usaha saja untuk meminta-minta kepada kita. Jadi kita tuh ada sedikit kita ngasih, tapi ada sedikit keraguan. Apakah ini benar atau enggak? Itu bagaimana Pak Ustaz? Maksud kita aja yang ditanyakan. Terima kasih. Ketika akan minum obat, usahakan Allah merupakan istri sambil mencoba mengaruh. Istri sembuhkan hati Allah, begitu. Nanti minum. Ada obat samikan sana ada tuang makanan. Allah membarik lana bima resepnya. Contoh obat yang terberkah itu mah istiadatnya. Tapi ketika kita minum obat, niat berdoa kepada Allah agar disembuhkan obat. Ada yang berdoa ketika
mengusap kepala saat duduk dalam hati, ya Allah sembuhkan badannya, lupa. Ya Allah bebaskan, lindungi dari kepikunan. Sana obat desa ini air wudhu, tapi dalam hati. Air atas rumah, air ke atas. Sekarang dia terus hilang gitu ya. Ketika ini kan bukan dari Nabi, kalau ini ya pendapat dari antara ulama. Jadi nggak ada dibolehkan ketika kita menginginkan air wudhu itu air ibadah. Niatnya tetap, ya Allah niat wudhu ya, tidak boleh. Karena kalau tidak niat, itu tidak sah wudhunya gitu ya. Tapi ketika dalam hati mengusap tangan, kemudian dalam hati tertanam permintaan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan syarah otot hati dan tulang-tulang yang berkuat ya, dalam hati. Apakah tidak ada larangan? Tidak ada larangan. Ya. Tapi tidak diusahakan. Nah, balik kepada yang tadi, ketika minum, niati, bukan hanya niati karena Allah, tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mendoakan diri sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Katakan yang sampaikan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah. 7 kali, Bismillahnya 3 kali, kemudian doa yang tadinya disampaikan 7 kali sebagaimana Nabi yang mendoakan itu. Ketika dikabulkan dari Allah, insya Allah sembuh. Kalau ketika ada seorang perempuan minta didoakan kepada Nabi, ya Allah doakan, ya Rasul doakan saya agar saya sembuh. Kata Nabi, kalau kamu tahu pahala orang yang diuji dengan sakit, kamu tidak akan minta didoakan kepada aku. Karena pahalanya agung. Kamu tidak mungkin kalau tahu pahalanya bisa ingin didoakan. Kalau gitu, ya Rasul doakan, mudah-mudahan orang saya tidak terbuka ketika sakit. Ada betul sih. Itu Ramadan. Mungkin jadi dalam Ramadan ada sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersedekah, dan itu buat tapi itu jangan lupa ya, bukan yang sebenarnya. Terserah kalau kita ingin menyelamatkan sedekah kita, terserah orang itu mau digunakan untuk apa, asal yakin itu kebermanfaatan, enggak. Masih ke silakan dinyatakan Allah dan minta pada saat kita memberikan sesuatu, kemudian kita berdoa, dan setelah sedekah, setelah melakukan kebaikan, kita berdoa insya Allah berdoa kepada Allah. Kini digunakan yang keuangan ini mana? Harus nama kalau sakit, kalau namun, tapi di Anda untuk makan di luar negeri, kita udah keluar digunakan gaya mereka gimana ya terserah dia. Karena aku tidak punya kesehatan, merasa ada. Tadi dikatakan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau di Quran sendiri kan dikatakan bahwa manusia itu khalifah bumi. Artinya tidak terbatas pada manusia saja gitu. Artinya manusia pada manusia lain dan lingkungan dan alam semesta gitu.
bagaimana dengan ini, jadi mungkin tidak terlalu sakit, tapi alam sendiri kan butuh juga manusia. Gitu. Terima kasih, Pak. Bagus. Jadi memberi manfaat itu bukan sekedar ke manusia saja. Seorang yang banyak berbuat dosa dan berarti kemudian dia menolong seekor binatang sebutkan kucing atau anjing gitu ya. Itu yang ditolong oleh Allah di surga. Ya. Itu binatang yang ditolong. Allah hargai ya. Jadi sekalipun memang disebutkan khairun nas anwa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling lebih baik bermanfaat pada sesama, dan juga dalam hadis yang tadi yang paling harus cintai adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama. Nah, tapi di hadis lain juga kebinatang tolong itu. Dan juga disunahkan kepada kita kaitan dengan lingkungan. Menanam pohon itu jangan dianggap biasa. Pohon ditanam, orang yang menjaga, dia jadi wakaf. Pohon itu membangun lingkungan itu jadi wakaf itu. Kemudian buah-buahannya dimakan oleh burung-burung, tekan lagi pahala bagi dia. Kemudian buah-buahannya diambil oleh orang tanpa seizinnya, pahala bagi dia. Jadi Islam itu sangat menghargai lingkungan. Karena itu kalau ada lahan, ya jadi kan wakaf itu dimakan oleh binatang tanpa jadi pahala. Setelah kita wafat, kemudian diambil oleh orang yang mencuri juga jadi pahala. Ya. Nah ini bukan hanya ke orang, tapi ke lingkungan. Baik itu Islam saya menghargai lingkungan. Di agama lain tidak sedetail Islam menghargai lingkungan. Ini yang terakhir saya bacakan saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum wa tubdu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma 'ala kulli syai'in qadir. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti ya'lamullah, pasti Allah tahu. Disembunyikan atau tidak disembunyikan, pasti Allah tahu. Dalam hati ingin mendolimi orang, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin dipuji, pasti Allah tahu. Nah, karena itu kita harus semuanya harus lillah itu, ya, karena segalanya Allah tahu. Allah mengetahui apa yang ada pada yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah menguasai atas segala sesuatunya. Ibu dan Bapak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita menyenangi dan mencintai ibadah, sehingga kita menyenangi dan mencintai sesama, dan kita bisa menyenangi dan mencintai akhirat, bukan hanya sekedar dunia. Kalau kita cinta akhirat, kita akan cinta kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu orang yang paham akhirat adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. ربنا لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفرنا لنا في سكرة الموت والنجاة من وبهدنا الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستغفر الله لي ولكم فاتح أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.